Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet with me again, Miss Nur. Semoga tidak bosan ya. How are you today? May Allah always give us healthy and always protect us. Amin ya rabbal alamin. Saleh and salehah, do you know? Today, insyaallah, we will learn about percent. Do you know percent? Saleh dan solehah pernah melihat persen? Yang seperti apa sih persen itu? Nah, insya Allah hari ini kita akan membahas itu. But as usual, sebelum kita memulai pembelajaran, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah selalu membimbing kita ya. Nah, insya Allah hari ini tadi seperti Miss ucapkan, kita akan membahas tentang persen. Apa sih persen itu? Nah, biasanya Miss yakin soleh dan solehah pasti sudah tahu apa itu persen. Sebagai contoh saja, Miss sudah siapkan. Ini dia. Nih, di atasnya terdapat 50%. Ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan persen? Nah, persen adalah pecahan yang penyebutnya adalah per 100. Jadi katanya persen itu adalah pecahan dengan penyebutnya 100. Nah, per 100. Karena persen itu sendiri terdiri dari dua kata, yaitu per 100. Maka persen artinya per 100, yang kemudian dilambangkan dengan lambang persen yang tadi itu ya, yang soleh dan solehah sudah lihat, yang ini lambang persen. Nah, jadi apa maksudnya persen ini adalah per 100? Intinya nanti ketika soleh dan solehah menemukan angka berapapun itu, misalkan ada angka 5%, artinya adalah 5 per 100. 10%, artinya 10 per 100. Yang tadi di sini ditemukan 50%, artinya adalah 50 per 100. Intinya bilangannya atau pembilangnya berapapun, mau 1 juta sekalipun, ketika 1 juta persen artinya adalah 1 juta per 100. Paham ya? Mudah ya? 5% artinya 5 per 100, 10% artinya 10 per 100, 15% artinya 15 per 100, begitupun seterusnya. Nah, tapi hari ini insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke bentuk persen. Nah, berarti nanti kan ke bentuk per 100 ya, atau yang tadi dilambangkan dengan persen yang ini ya. Nah, persen. Nah, untuk mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen, Miss sudah siapkan dua cara. Yang pertama adalah buat penyebutnya menjadi per 100. Sekali lagi, cara yang pertama adalah buat penyebutnya menjadi per 100. Sebagai contoh, Miss punya 1/2, kita jadikan dalam bentuk atau kita ubah dalam bentuk persen. Nah, di sini ada bilangan 1/2 sama dengan berapa persen? Caranya dengan membuat penyebutnya harus menjadi 100 terlebih dahulu. Nah, maka kita siapkan dulu di sini. Bagaimana caranya? 1/2 ini si penyebutnya, yang 2 ini bisa menjadi per 100. Berarti soleh dan solehah harus cari dulu 2 dikalikan berapa yang jawabannya 100.
Kita tahu 2 dikalikan 50 itu 100. Kalau penyebutnya dikalikan 50, berarti pembilangnya juga harus dikalikan dengan angka yang sama. Artinya 1 dikali 50. 1 dikali 50 sama dengan 50. 50 per 100 itu sama dengan 50%. Udah kan? Supaya lebih paham, contoh yang kedua. Ada 1/5 sama dengan berapa persen? Dengan cara yang sama. Kita harus buat dulu penyebutnya yang 5 ini menjadi per 100. Berarti Soleh dan Solehah cari 5 dikalikan berapa yang jawabannya 100. Pintar. 5 dikalikan 20. Kalau penyebutnya 5 dikalikan 20, berarti pembilangnya juga harus dikalikan dengan angka yang sama. Artinya 1 dikali 5, 1 dikali 20. Berarti jawabannya 20. 20 per 100 itu sama dengan 20%. Mudah kan? Miss siapkan contoh yang ketiga supaya Soleh dan Solehah lebih greget. Miss punya 2/4, kita akan jadikan persen. Nah, sama seperti yang 1/2, 1/5, kita harus buat dulu penyebutnya menjadi per 100. Nah, berarti Soleh dan Solehah cari dulu 4 dikalikan berapa yang jawabannya 100. Berapa? Keren! 4 dikalikan 25. Pintar. Pembilangnya juga harus dikalikan dengan 25. 2 dikali 25 sama dengan 50. 50 per 100 sama dengan 50%. Mudah ya? Insya Allah Soleh dan Solehah bisa mencobanya di rumah. Itu adalah cara yang pertama. Sekarang Miss punya cara yang kedua, bagaimana mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen. Disimak ya. Cara yang kedua adalah dengan mengalihkan langsung dengan per 100. Sebagai contoh, dengan soal yang sama ya. Tadi ada 1/2. Kita langsung kalikan saja dengan 100. Bukan per ya, tapi langsung dikalikan dengan 100. Contohnya, 1 dikali 100 sama dengan 100. Per, penyebutnya kita pindahkan ke sini. Ini kan sama artinya dengan 100 dibagi 2. 100 dibagi 2 adalah 50. Jangan lupa beri tanda persen. Soal yang kedua, tadi dengan soal yang sama, 1/5. Kita kalikan langsung dengan 100. Berarti kan 1 kali 100, 100. Dibagi 5. 100 dibagi 5, 20. Jangan lupa pakai tanda persen. Yang ketiga, 2/4. Kita langsung kalikan dengan 100. 2 dikali 100, 200 per 4. Artinya 200 dibagi 4. Berapa jawabannya? That's right, 50. Nah, Soleh dan Solehah bisa lihat perbandingannya. Menggunakan cara yang pertama ataupun cara yang kedua, jawabannya sama-sama saja. 1/2 itu sama dengan 50% dengan cara yang pertama. Begitupun dengan cara yang kedua. 1/2 sama dengan 50%. Yang kedua juga sama-sama 20%. Dan soal yang ketiga sama-sama 50%. Bagaimana
mudah kan? Miss yakin Soleh dan Solehah bisa mencobanya di rumah. Nah, maka supaya lebih mantap lagi, Miss sudah siapkan beberapa latihan. Soleh dan Solehah kerjakan ya. Miss harap Soleh dan Solehah senang hari ini. Soleh dan Solehah mendapat pengetahuan yang baru hari ini. I hope you can have fun with this lesson and see you in the next time. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.